Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz, di mana segmen ini pemirsa kita akan mengulas sejumlah informasi utama pasar modal. Di antaranya pemirsa sepekan yang lalu indeks harga saham gabungan anjlok 5% diiringi net sell asing yang kembali tercatat sebesar 3 triliun rupiah. Nah berikut pemirsa, ini dia adalah market spotlight yang menjadi highlight pemirsa. Sentimen market kali ini ada IHSG yang anjlok 5% dalam sepekan, outflow asing mencapai 3 triliun rupiah. Kemudian gagal masuk MSCI, saham brand PTRO dan cuan auto reject bawah. Kemudian pemirsa ada Dilab Sri Fastava yang meninggal dan manajemen Bumi akan segera mengumumkan RUPSLB untuk mengisi kekosongan jabatan. Dan kita turut berduka cita pemirsa ya atas meninggalnya Dilab Sri Fastava. Lanjut pemirsa melihat agenda ekonomi penjualan sepeda motor Indonesia di bulan Januari dan year on year, tingkat pengangguran Malaysia di bulan Desember, pinjaman baru China di bulan Januari, pertumbuhan utang kumulatif China di bulan Januari dan year on year, total pembiayaan sosial Tiongkok di bulan Januari. Dan agenda emiten ada Amor X dividen tunai interim, XCL RU Rupsu, maksud kami Rupo emisi obligasi, dan Sukuk Ijarah. Ini di agenda emiten untuk 10 Februari 2025. Update dari Bursa Asia pemirsa yang mungkin bisa menjadi gambaran indeks harga saham gabungan apakah pelemahannya sudah mulai terbatas. Ada Nikkei Jepang terpantau menguat 0,14%, Straits Times Singapura naik 1,18%, Kospi turun 0,25%, Hang Seng Hong Kong naik 0,43%. Demikian pemirsa review singkat ya mengenai pembukaan perdagangan di kawasan Asia pada pagi hari ini. Dan pemirsa, kita akan langsung saja berbincang bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini ada Pak Reza Priambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Pak Reza, selamat pagi. Halo Pak Reza, selamat pagi. Bisa dengar suara saya dari studio dengan jelas? Ya, halo, selamat pagi Mbak. Halo, selamat pagi. Pak Reza, kabar Mbak. baik ya? Jelas. Baik, Pak Reza mencermati dulu sentimen baik. utama yang menjadi penopang dari indeks harga saham gabungan mengalami koreksi 5% dan net sell asing mencapai 3 triliun rupiah dalam sepekan kemarin adalah mungkin yang paling hot terlebih dahulu brand CS tidak masuk dalam MSCI. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, baik. Terima kasih Mbak. Jadi kalau kita lihat ya mungkin pemirsa Index Channel kan juga mencermati ya pemberitaan yang ada, di mana saham brand, kemudian PTRO, lalu kemudian cuan itu tidak masuk ke dalam indeks MSCI gitu. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan masuk atau tidaknya suatu saham ke dalam indeks tertentu itu kan balik lagi tergantung dari kriteria dari indeks tersebut. Gitu. Nah, problemnya adalah indeks MSCI ini kan banyak menjadi acuan ya, banyak menjadi acuan, banyak menjadi sorotan dari para pelaku pasar ya, di mana pelaku pasar katakanlah penilaian lembaga asing terhadap kinerja para emiten itu menjadi perhatian dari pelaku pasar. Gitu. Nah, artinya ketika saham yang awalnya memiliki kinerja yang baik kemudian tidak masuk dalam indeks tersebut, ini kan menjadi tanda tanya kan dari pelaku pasar kan. Itu yang akhirnya membuat saham dari ketiganya mengalami pelemahan. Seperti itu. Nah, disampaikan pula Pak Reza bahwa keputusan ini diambil setelah analisis dan masukan dari pelaku pasar terkait potensi masalah investasi pada saham-saham tersebut. Masalah investasi di sini kalau Anda tafsirkan itu apa sih? Karena kalau kita lihat sebenarnya kinerja sahamnya kan cukup baik ya. Ya, baik. Ya, jadi makanya balik lagi tadi seperti yang saya sampaikan, ini kan balik lagi tergantung dari kriteria kriteria MSCI itu sendiri kan. Nah, kalau terkait dengan potensi investasi, mungkin ya saya baru menduga ya, mungkin nanti bisa diklarifikasi ke pihak MSCI-nya. Mungkin karena pergerakan dari ketiganya itu sudah mengalami kenaikan yang sudah cukup tinggi, katakanlah selama tahun 2024, kemudian sampai dengan saat ini sudah mengalami kenaikan cukup tinggi, maka potensi return-nya itu dianggap sudah terbatas gitu Mbak. Nah ini kan mungkin dari sisi kriteria investasi mereka itu yang dianggap potensi return yang terbatas itu, sehingga
membuat ketiganya itu tidak masuk ke dalam indeks tersebut seperti itu. Sehingga Baik, mereka lebih memilih saham lain yang mungkin memiliki potensi return yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tiga saham tersebut. Mungkin baik. seperti itu, Mbak. Karena kenaikannya sudah signifikan sehingga potensi Ya. returnnya dinilai sudah mulai terbatas seperti itu. Tapi apakah wajar ketika akhirnya pengumuman dari indeks MSCI ini dirilis dan ketiga saham ini auto reject bawah? Ya, karena balik lagi seperti yang di awal kita sampaikan ya, itu bahwa indeks MSCI ini kan menjadi perhatian atau menjadi acuan dari para pelaku pasar kan. Jadi ketika saham yang awalnya dikira masuk kemudian tidak masuk, ini menjadi menjadi pertimbangan dari pelaku pasar untuk mereka lepas terlebih dahulu. Nah, misalnya brand nih, ya agak delay ya. Misalnya brand nih, Pak Reza yang sudah turun 30. Terus brand gitu kan, ya, brand. Gitu. Pelaku pasar kan melihat kan gitu bahwa pergerakan brand yang baik ya sepanjang tahun 2024, kemudian dari sisi kinerja juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Nah, tapi tidak masuk seperti itu. Nah, akhirnya karena tidak masuk, maka dianggap tidak menarik gitu oleh pelaku pasar. Nah, jadi lebih karena karena tidak masuk ke dalam indeks tersebut, maka dianggap tidak menarik. Padahal kalau dari sisi fundamental, kemudian dari sisi sustainability-nya kinerja mereka, ini kan sebenarnya masih baik untuk prospek ke depan kan, apalagi dengan pengembangan renewable energy yang mereka Hmm. lakukan. Nah, tapi karena tidak masuk ke dalam indeks tersebut, ini yang menjadi perhatian pelaku pasar seperti itu, Mbak. Baik, green renewable energy yang mereka lakukan Anda katakan bahwa prospeknya sebenarnya masih cukup bagus ke depan. Tapi di tengah Ya. kepemimpinan Presiden baru Amerika Serikat Donald Trump yang tampaknya lebih istilahnya lebih realistis katanya sekarang. Bahkan tidak mau terlalu mengedepankan energi hijau seperti itu. Ada diversifikasi di sana. Anda melihat peluang dari saham seperti brand yang bergerak di energi hijau. Adakah mungkin itu semacam spekulasi juga dari pelaku pasar yang apalagi nggak masuk MSCI jadi dilihat kembali, direview ulang semenarik apa saham brand ini untuk masa depan. Bagaimana tanggapan Anda soal potensi dari energi hijau dan kaitannya dengan saham brand? Ya, sebenarnya balik lagi tergantung tergantung dari peluang atau potensi pertumbuhan yang diraih oleh brand kan itu. Nah, memang ke depan kalau kita lihat penggunaan energi fosil walaupun saat ini memang masih masih banyak ya gitu, tapi kan cadangan fosil itu kan lama-kelamaan kan akan terus mengalami penurunan kan, sehingga secara bertahap sejumlah industri itu kan sudah mulai menggunakan energi baru terbarukan kan. Ya, Baik. mungkin menurut industri menghasilkan energi yang lebih bersih dan sebagainya, sehingga seharusnya potensi penggunaan energi baru terbarukan itu menjadi peluang untuk emiten-emiten seperti brand dan sejenisnya. Apakah Anda masih merekomendasikan misalnya brand pasca turun 1 bulan terakhir ini hampir 40%, terbilang sudah murah dengan potensi fundamental yang Anda katakan sebenarnya long term masih cukup baik. Apa strategi untuk saham brand, cuan mungkin atau PTRO di tengah pelemahan yang terjadi sempat auto reject bawah? Iya, jadi kalau kita lihat dari pergerakan saham brand ya, kemudian PTRO, kemudian cuan ini kan penurunan ini kan lebih karena sentimen sesaat, Mbak. Bukan karena permintaan mereka yang turun, kemudian karena mereka mengalami kerugian dan sebagainya. Jadi lebih karena sentimen sesat karena mereka tidak masuk ke dalam indeks kan. Gitu. Nah, tapi meskipun katakanlah mereka tidak masuk ke dalam indeks, tapi kan dari sisi kinerja masih. Baik, Mas Reza, tampaknya ada masalah sinyal ini. Nanti akan kita perbaiki terlebih dahulu agar komunikasi kita berjalan lebih lancar. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana. Rekomendasi soal saham-saham brand, PTRO dan cuan ini akan kita ulas berikut juga rekomendasi saham pilihan dari Mas Reza. Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami di Market Buzz.
Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Reza Priambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Semoga ini komunikasinya bisa lebih lancar. Pak Reza bisa dengar suara saya dengan jelas? Ya, halo Mbak. Ya, jelas Mbak. Iya, silakan. Pak Reza, tadi kita ulangi sedikit ya soal rekomendasi untuk brand PTRO dan Cuan. Anda katakan secara fundamental sebenarnya masih cukup oke dan pelemahan ini hanya bersifat sementara. Tapi bagaimana strategi untuk berinvestasi lagi di ketiga saham ini menurut Anda? Iya, baik. Jadi kalau kita lihat seperti yang sebelumnya kami sampaikan ya, jadi penurunan dari saham-saham tersebut kan sebenarnya lebih kepada sentimen sesaat, Mbak. Gitu. Jadi bukan karena permintaan mereka yang berkurang, terus kemudian pasar mereka yang tidak ada atau sentimen berikutnya tidak ada di ketiga saham tersebut kan gitu. Sehingga saya pikir pelemahan ini bisa dimanfaatkan untuk mengakumulasi, tapi mungkin secara bertahap, Mbak. Nah, mungkin kita perlu sedikit bersabar untuk mengakumulasi ketiga saham tersebut sebelum ketiga saham tersebut kembali mengalami kenaikan. Baik, masih akumulasi tapi bertahap, sabar dulu saja kita melihat apakah akan mencoba menembus support baru begitu ya. Baik, itu dia. Ya, ya, baik. Dan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini sudah berlangsung di mana IHSG masih tertekan 1%. Bagaimana sih analisis kalau berbicara IHSG secara lebih luas pasca melemah 5% sepanjang pekan lalu dan net sell asing masih tercatat 3 triliun rupiah di pekan lalu, Pak Reza. Bagaimana menyikapi koreksi dalam IHSG dan juga tren net sell dari investor asing? Iya, jadi saya pikir pelaku pasar lebih cenderung merespon sentimen yang ada ya, terutama sentimen dari kebijakan Trump yang akan terus menekan jumlah pedagangnya terkait dengan perdagangan tersebut. Ini jadi negatif sebenarnya bagi pelaku pasar. Tapi kalau dari dalam negeri sendiri kan kalau kita lihat sentimen dari emiten masih cukup aktif ya. Terus kemudian kemarin beberapa hari sebelumnya pergerakan nilai tukar rupiah ini kan berhasil mengalami kenaikan nih. Apalagi dengan rilis cadangan devisa kita yang kembali mengalami peningkatan, ini juga memberikan sentimen positif bagi pergerakan nilai tukar rupiah ya. Gitu. Nah, tapi karena sentimen dari globalnya ini memang tidak mendukung, sehingga pelaku pasar lebih cenderung melakukan aksi jual. Nah, ini mungkin dari sisi pelaku pasar mungkin bisa sedikit menahan diri untuk kembali melakukan aksi jual sehingga IHSG pun tidak turun makin dalam. Baik, lantas bagaimana Anda melihat target IHSG pasca kembali menyentuh posisi 6 ribuan saat ini? Ya, di hari Jumat itu kan IHSG ditutup di level 6.700. Untuk saat ini kita perkirakan IHSG akan di level antara 690 dengan 6715. Kemudian untuk target yang kita harap bisa kembali mengalami rebound walaupun tipis itu di level antara 6755 sampai dengan 6780. Baik, ada peluang rebound tapi sangat tipis begitu ya di posisi 6.700-an. Baik.